Kisah asal-usul dan rahasia Nyi Blorong. Di balik bayang-bayang malam dan heningnya Samudera Selatan, tersimpan sebuah kisah legendaris yang membekas dalam ingatan masyarakat. Jawab, sosok perempuan berwajah jelita, namun berkaki ular, dikenal dengan nama Nyi Blorong. Namanya penuh misteri, ditakuti, namun juga dijadikan tempat meminta kekayaan secara gaib. Siapakah sebenarnya Nyi Blorong? Dari mana asal-usulnya? Dan apa rahasia kelam yang ia simpan? Asal-usul Nyi Blorong. Nyi Blorong dipercaya sebagai putri dari Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa pantai selatan. Ia dilahirkan bukan dari rahim manusia biasa, melainkan dari energi spiritual tinggi hasil laku tapa sang Ratu Kidul. Ketika ingin memiliki penerus kekuatan gaibnya, sejak kecil, Nyi Blorong sudah menunjukkan kemampuan luar biasa, mampu berbicara dengan angin, memanggil ombak dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Namun, ada kutukan tersembunyi dalam dirinya. Saat usia remaja, tubuhnya mulai berubah. Kakinya perlahan-lahan berubah menjadi sisik emas seperti ular naga. Ia dijuluki putri ular oleh para makhluk gaib dan dikucilkan dari istana laut karena perasaan terbuang dan kecewa. Nyi Blorong memilih bertapa ribuan tahun di dasar samudera, menata kekuatan dan mengasah ilmu guna membuktikan dirinya pantas sebagai pewaris kekuatan dunia gaib. Transformasi menjadi ratu ilmu pesugihan. Setelah ratusan tahun bertapa, Nyi Blorong menjelma menjadi ratu gaib yang menguasai kekayaan duniawi. Namun kekayaan itu tidak gratis. Ia menciptakan sistem pesugihan ular emas, di mana para manusia yang ingin kaya harus melakukan perjanjian spiritual dengannya. Dalam ritual itu, Nyi Blorong akan datang dalam wujud wanita cantik, menggoda dan merayu, namun tiba-tiba berubah menjadi ular raksasa yang melilit dan menandai tubuh pemohon. Emas akan datang secara gaib, bisa berupa uang, perhiasan, atau dagangan yang laris manis. Tapi syaratnya berat, harus ada tumbal. Entah nyawa keluarga, istri, anak, atau bahkan dirinya sendiri jika melanggar perjanjian. Rahasia kekuatan Nyi Blorong. Rahasia kekuatan Nyi Blorong terletak pada sisik emas di tubuhnya. Setiap sisik adalah simbol kekayaan dan kutukan. Konon, jika seseorang bermimpi atau melihat wujud Nyi Blorong dan bisa mengambil satu sisiknya, maka kekayaan akan menghampirinya. Namun risikonya, roh orang itu akan terikat dan tidak bisa tenang saat mati. Beberapa orang sakti menyebutkan bahwa Nyi Blorong memiliki kerajaan gaib sendiri di bawah samudera, terpisah dari istana Kanjeng Ratu Kidul. Di sana, ia dikelilingi para prajurit gaib berbentuk ular emas dan siluman ular raksasa. Bahkan, sebagian orang percaya Nyi Blorong tidak hanya beroperasi di Laut Selatan, tapi juga bisa muncul di tempat-tempat keramat tertentu seperti gunung, hutan angker, dan pesarean keramat. Kutukan emas Nyi Blorong. Malam semakin larut. Angin dari Laut Selatan bertiup dingin dan membawa aroma garam yang tajam. Di sebuah desa pesisir yang mulai sering digunjingkan masyarakat karena kemewahan, mendadak salah satu warganya tersimpan sebuah rahasia gelap yang makin menguat. Setelah pertemuannya dengan Nyi Blorong, Raka tak lagi menjadi manusia biasa. Harta mengalir deras, tapi ketenangan jiwanya mulai pudar. Raka duduk sendiri di teras rumah barunya yang mewah. Tubuhnya dibalut kain sutra, dan di jemarinya tersemat cincin emas bertatahkan batu hitam. Namun matanya sayu, gelisah. Ia memandangi peti kecil yang baru saja datang, penuh dengan uang dan emas. Tapi ia tahu, itu bukan cuma harta. Itu juga membawa kutukan. Malam itu, Raka bermimpi. Ia berjalan di sebuah lorong panjang berlapis emas. Tapi setiap kali ia menyentuh dindingnya, kulitnya terasa terbakar. Di ujung lorong itu, Nyi Blorong berdiri. Wujudnya setengah manusia, setengah ular. Wajahnya cantik memesona, tapi sorot matanya tajam penuh ancaman. Kau sudah terikat, Raka, bisiknya. Satu permintaan lagi, tapi dengan tumbal yang lebih besar. Raka terbangun. Dadanya sesak. Ia teringat ucapan Nyi Blorong, harta tak pernah gratis. Dan benar, dari hari ke hari, orang-orang di sekitarnya mulai mengalami nasib tragis. Temannya mati mendadak karena kecelakaan. Anaknya demam tinggi tanpa sebab. Bahkan istrinya mulai bertingkah aneh, sering bicara sendiri sambil menangis. Salah satu dukun tua di desa, Kisanip, mulai curiga. Ia mendatangi Raka suatu malam. Aku tahu asal kekayaanmu, Raka, ucapnya lirih. Nyi Blorong tak pernah memberi tanpa menuntut. Raka terdiam. Tak menyangkal, tak juga membenarkan. Kisanip kemudian memberi peringatan. Jika kau terus menerima emasnya, maka jiwamu akan terkikis.
Sampai akhirnya, kau bukan lagi manusia. Raka menjadi bimbang. Tapi godaan harta terlalu kuat. Ia mencoba menolak kiriman berikutnya, namun keesokan malam, ia bermimpi lagi. Kali ini Nyi Blorong menyusup ke dalam tidurnya. Wajahnya lebih menyeramkan. Sisik di tubuhnya bersinar keemasan. Kau berani menolak aku, Raka? Kalau begitu, lihat akibatnya. Besok paginya, anak bungsunya hilang tanpa jejak. Tak ada jejak kaki. Tak ada teriakan. Hanya sebuah sisik emas mengkilap yang tertinggal di tempat tidur. Raka hancur. Ia mencoba membakar semua emas yang dimiliki, tapi tak bisa. Api tak mampu menyentuhnya. Emas itu malah membesar, menempel di lantai seperti tertanam. Ia sadar, emas itu bukan miliknya, itu milik Nyi Blorong. Dan ia hanya penjaga kutukan. Malam berikutnya, Raka pergi ke pantai, berharap bisa mengembalikan semuanya. Ia berjalan masuk ke laut, memanggil-manggil nama Nyi Blorong. Dan benar, dari kejauhan, sosok ular raksasa muncul. Air laut berputar, angin berteriak. Harta telah kau nikmati, jiwa keluargamu jadi taruhannya, seru Nyi Blorong. Ambil aku saja, lepaskan mereka, tinta Raka putus asa. Harga sebuah janji. Malam kembali menelan desa kecil di lereng gunung. Kabut turun perlahan, menutupi jalan setapak menuju rumah. Raka, angin malam berhembus membawa aroma dupa dan kemenyan. Sejak menerima kekayaan dari Nyi Blorong, kehidupan Raka berubah drastis. Rumahnya megah. Usahanya melesat, tapi hatinya makin kosong. Satu demi satu tumbal mulai dipanggil. Raka duduk di ruang tengah rumah barunya, memandangi kalender Jawa yang sudah ditandai merah pada malam Jumat Kliwon. Malam itu, dia harus menyerahkan tumbal manusia yang keempat. Wajahnya pucat. 3 tumbal sebelumnya orang-orang terdekatnya telah membuatnya dikejar rasa bersalah. Tapi kini, nama berikutnya telah tertulis di cermin pusaka pemberian Nyi Blorong Dewi. Kekasih lamanya yang pernah ia khianati. Kenapa harus dia? Bisik Raka lirik, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, asap pekat muncul dari kamar belakang. Suara gemerincing gelang ular mendesis, disertai bau amis yang menusuk. Sosok Nyi Blorong menjelma perlahan dari dalam kabut. Raka, kesepakatan tak bisa ditarik. Dia sudah menjadi bagian dari perjanjianmu. Ucap Nyi Blorong dengan mata tajam menyorot. Tapi dia tidak bersalah. Pilih orang lain. Raka menggertakkan giginya, mencoba melawan. Namun Nyi Blorong hanya tersenyum miring. Kau ingin kekayaan, kau sudah menandatangani darahmu. Kau tak bisa lari dari harga yang harus dibayar. Malam pun datang. Raka dengan berat hati mendatangi rumah Dewi. Berpura-pura ingin meminta maaf atas masa lalu. Dewi yang masih menyimpan sisa cinta, menyambutnya dengan hati terbuka. Aku tahu aku banyak salah padamu, Dewi, kata Raka lirih. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, jawab Dewi pelan. Tapi aku tak menyangka kau akan datang malam ini. Mereka duduk di teras rumah, diterangi lampu temarang. Tapi di balik senyap itu, Raka menyembunyikan niat gelap. Dalam sakunya, ada sepotong rambut ular dari pusaka. Nyi Blorong sarana untuk memanggil iblis dan mengikat jiwa korbannya. Namun ketika momen itu tiba, tangan Raka gemetar. Ia tak sanggup. Air matanya mengalir. Maafkan aku tak bisa, bisiknya. Tiba-tiba angin menderu dan dari balik pepohonan, terdengar lolongan panjang. Bayangan ular raksasa melata di kejauhan. Dan Nyi Blorong muncul dengan tubuh setengah manusia, setengah ular. Karena kau ingkar janji, maka kau sendiri akan menjadi tumbal. Suaranya menggelegar. Dewi menjerit. Raka berlari, tapi tanah di bawahnya retak. Tangan-tangan gaib menarik tubuhnya ke dalam lumpur hitam yang menganga, menuju dunia bawah tanah Nyi Blorong. Jeritannya menggema, lalu menghilang. Keesokan paginya, rumah megah Raka lenyap. Yang tersisa hanyalah gubuk tua terbakar dan cermin hitam tergeletak di lantai tanah. Di dalam cermin itu, tampak bayangan Raka terkurung, menangis, memohon ampun di alam gaib Nyi Blorong.